Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Zolara rekrutmen. Adapun isi dari anggota kelompok kami, yang pertama ada Rahmadi dengan NPM 183, Azafika dengan NPM 12, Muhammad Faiz Sururi dengan NPM 155, Irafi Putra dengan NPM 133, Aryo Bagus dengan NPM 123, dan Nadia Gea Elvira dengan NPM 72. Selanjutnya, Zalora, perusahaan fiktif berbasis teknologi yang memiliki produk berupa aplikasi penjualan pakaian pria dan wanita. Dengan berbagai brand ternama yang memiliki keunggulan, dimulai dari harga hingga kualitas yang dapat memuaskan pengguna. Rekrutmen, menurut Henry Shimamura dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Selanjutnya ada sumber perekrutan. Kami mempunyai 2 sumber perekrutan. Yang pertama ada eksternal, yang kedua ada internal. Nah, di sini eksternal itu ada fresh graduate, lalu ada lamaran terdahulu yang telah masuk, lalu ada karyawan perusahaan lain, dan ada outsourcing. Nah, setelah itu ada internal. Internal ini ada promosi, ada transfer rotasi, ada pengkaryawan karyawan kembali, dan ada kelompok kerja sementara atau karyawan kontrak. Selanjutnya ada rangkaian dari proses rekrutmen. Di sini ada 7 proses. Yang pertama ada apply CV, cover letter, dan portofolio. Yang kedua ada CV, review by recruiters. Yang 3 ada interview. Untuk interview ini kita terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada interview HR, personality test, interview user, interview direksi. Lalu untuk proses keempat yaitu psikotes. Proses kelima, permintaan referensi. Proses keenam, negosiasi. Dan proses ketujuh, offering letter. Ya baik, izin menambahkan. Jadi untuk proses interview sendiri, di sini kami lebih fleksibel, jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini ya. Ya jadi yaitu mungkin karena karakter dari startup, perusahaan startup sendiri. Untuk interview sendiri, di sini kadang kami juga masukkan untuk medical check up. Ya, kemudian juga ada fine dining. Biasanya kami untuk menggali potensi dari interpersonal masing-masing applicants. Kemudian juga psikotes, ya seperti normalnya psikotes. Lalu untuk permintaan referensi di sini yang dimaksud adalah permintaan referensi dari pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan yang sudah masuk sebelumnya. Jadi katakanlah semisal di sini saya merupakan pelamar baru. Nantinya kami atau saya akan dimintain pertanyaan oleh HR atau recruitersnya, siapa yang saya kenal di perusahaan ini. Apabila memang ada nanti akan ditanyakan. Nah, ditanyakannya nanti akan berupa pertanyaan yang sifatnya adalah untuk menggali apakah memang benar si A atau pelamar ini itu nantinya bisa menyesuaikan ya dengan lingkungan keorganisasian di perusahaan atau bisa dikatakan match seperti itu. Kemudian untuk negosiasi, di sini negosiasi ini biasanya akan berkaitan dengan pemberian kompensasi. Jadi negosiasi sekiranya apa yang applicants atau pelamar ini butuhkan atau apa yang mereka mau disesuaikan juga dengan kemampuan dari perusahaan. Hingga nanti offering letter ini berarti pernyataan diterima seperti itu. Jadi mungkin seperti itu untuk apply CV sampai offering letternya. Selanjutnya di sini kami mempunyai requirements.
Ya, di sini untuk requirement sendiri kami mengambil referensi atau kami mengambil contoh dari Shopee via LinkedIn. Jadi untuk referensi yang kami ambil di sini untuk contohnya ialah people engagement and culture untuk bagian events. Adapun requirements yang dijadikan panduan seperti itu ya, yang dijadikan panduan oleh perusahaan kami nantinya khususnya di bagian people. Ini adalah yang pertama kami ambil dari pengalamannya ya. Jadi at least 5 years professional experience in handling events or project management. Jadi berhubung ini adalah kaitannya dengan events, maka yang kami ambil bukan hanya sekedar pengalaman di akademik saja, tapi di non akademik, khususnya untuk professional experience. Kemudian yang kedua adalah bachelor's in project management, communication, public relation, or other related fields. Jadi di sini kami juga memandang ya, artinya kami di sini nantinya tentu akan akan mengulik seperti itu ya, mengulik dari segi akademiknya juga. Jadi paling tidak itu at least dia sudah sarjana di project management, communication, dan public relation atau seluruh bidang yang berkaitan dengan project management. Kemudian untuk yang ketiga adalah strong communicator with skills in writing and public speaking. Jadi di sini kami benar-benar membutuhkan ya, jelas ini adalah skills yang memang wajib ya, wajib dijadikan panduan seperti itu, persyaratan seperti itu ya. Jadi kami membutuhkan communicator yang kuat, yang strong dengan skills di writing dan public speakingnya aja. Jadi bukan hanya public speakingnya aja yang perlu baik, tapi juga dalam skill menulisnya atau writingnya. Karena memang untuk komunikasi sendiri di sini sangat penting, utamanya di perusahaan kita, karena kita juga benar-benar mau menjadi perusahaan yang basisnya itu multinasional ya, artinya untuk pegawainya sendiri tidak hanya dari dalam Indonesia tapi juga dari luar negeri. Artinya untuk komunikasi jelas sangat diperlukan. Kemudian able to work independently as well as in a team. Jadi di sini skill atau kemampuan yang menjadi harapan kami dari karyawan atau pegawai kami di sini nantinya adalah mereka bisa bekerja secara independen, juga bisa bekerja dalam satu tim. Karena memang untuk lingkungan startup sendiri, khususnya dari kita nggak cuman hanya melulu soal independen saja ya. Artinya terkotak-kotakkan. Apabila memang saya dalam divisi A, ya saya kerja di divisi A. Nggak seperti itu. Jadi memang kami membutuhkan orang yang bisa able untuk work independently juga sebagai tim. Karena memang sekali lagi ini adalah divisi atau bagian people, engagement and culture. Jadi jelas perlu tim yang settle. Selanjutnya experience in managing events from conceptualization to execution. Jadi di sini kami benar-benar berharap ya bahwa pelamar atau applicants juga memiliki pengalaman ya dalam manage events, dari mulai dia mengonsep ya, menggodok eventnya mau seperti apa dan sebagainya, hingga nanti mengeksekusi. Artinya di sini kita nggak mau satu persatu, yang menjadi requirements-nya harus kedua-duanya. Harus bisa conceptualization, bisa juga execution. Selanjutnya flexible, dynamic, engaging with strong interpersonal skills. Di sini tentunya kembali lagi karena memang lingkungan kami adalah lingkungan yang startup, artinya rintisan, semuanya harus bisa fleksibel dan dinamis. Kami berharap kemampuan dari pegawai atau karyawan kami harus bisa seperti itu. Artinya memang lingkungannya mengharuskan seperti itu, karena kami belum memiliki pegawai yang sampai 10.000, yang sampai 20.000, tapi kami masih rintisan, artinya ya mungkin di bawah 1.000. Jadi artinya semua harus dalam kendali pegawai yang sedikit.
Kemudian hands-on, creative, and goal-oriented. Artinya di sini kami membutuhkan orang atau pegawai yang bisa bertanggung jawab, kemudian juga tentunya berpikir secara kreatif dan inovatif, kemudian juga orientasinya di goal atau di target. Jadi karena memang itu tadi gerak kita cepat, artinya goal oriented itu is a must. Kemudian a team player with the ability to forge new partnerships that bridge people and organizations. Artinya di sini kembali lagi seperti tadi ya, jadi team player, jadi bukan hanya work secara independen, tapi juga bisa bekerja dalam suatu tim. Mungkin kelihatannya atau terdengarnya mudah, tapi kenyataannya bekerja dalam satu tim itu lebih sulit daripada bekerja sendiri. Kemudian juga harapan kami bisa membentuk ya partnership baru yang menjembatani antara people, pegawai-pegawai kami, dan organisasi. Kemudian excellent with time, task, and project management skills. Jadi harapannya ya bisa benar-benar memanage waktu dengan baik, karena memang ini kerjanya cepat ya. Startup yang bekerja cepat karena memang hubungannya adalah B2C ya, karena memang ini benar-benar cepat, dinamis itu tadi, maka dari itu dari setiap people yang ada di perusahaan ini, yang ada dalam organisasi ini harus excellent dalam memanage waktunya, tugas, dan project management skills-nya. Lalu selanjutnya ada social media and tech savvy, artinya di sini kami membutuhkan orang-orang yang memang benar-benar paham ya akan situasi dalam sosial media, dan kemudian juga peka atau tanggap dalam tech savvy. Karena kembali lagi Zolara merupakan perusahaan yang berbasis teknologi, artinya sosial media dan tech savvy merupakan nilai penting ya. Nilai penting di sini tidak ada prosedur secara manual, semuanya berbasis dengan teknologi. Artinya sosial media dan teknologi dan tech savvy merupakan satu hal yang amat dibutuhkan. Lalu yang terakhir, willing to learn and venture into new projects. Jadi di sini harapan kami apabila memang sudah masuk pegawainya atau people-nya, maka mereka harus sanggup dan siap untuk belajar hal-hal yang baru. Karena di sini sifatnya adalah events, maka dari itu sifatnya juga by project. Jadi harus benar-benar bisa belajar terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan events ataupun project. Ya mungkin itu sedikit requirements dari people engagement and culture. Ada banyak juga requirements untuk divisi-divisi lain seperti marketing, kemudian recruiters, kemudian UI UX designer dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar banyak. Nah ini salah satunya aja. Selanjutnya ada media informasi perekrutan karyawan dari eksternal. Ada 5 yang kami gunakan. Yang pertama ada LinkedIn, yang kedua ada Glimpse, yang ketiga ada website perusahaan, yang keempat ada sosial media perusahaan, dan yang terakhir ada career center lainnya. Untuk selanjutnya, di sini kami akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara melakukan rekrutmen melalui sosial media LinkedIn. Yang pertama yaitu mulai dengan menginput job title, company, location, dan type of employment, dan proses ini akan dilakukan oleh recruiter itu sendiri. Yang kedua ada post your job. Post job dengan mencantumkan job description dan skills yang dibutuhkan dengan isi to use templates. Setelah itu, LinkedIn akan menyesuaikan dengan kandidat yang relevan dengan qualified. Selanjutnya yang ketiga, get in front of the right people. Job post akan dipromosikan di prominent placement seperti email, notifikasi mobile, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, review and rate the best match. Itu apabila applicant setelah bertambah banyak, LinkedIn dapat memudahkan recruiter dengan fitur filter, sort, and
Selanjutnya kami juga menggunakan platform Glints ya. Jadi memang bukan hanya LinkedIn saja, ada juga Glints. Karena kami di sini merasa bahwa Glints ini merupakan platform yang belakangan ini sedikit ramai, bukan hanya LinkedIn saja. Ya, jadi bahkan beberapa perusahaan atau company yang menawarkan pekerjaan di LinkedIn itu justru mengirimkan ya atau menindaklanjutinya itu lewat Glints. Ya, jadi ini sangat unik. Mungkin singkat aja, jadi untuk Glints di sini kami punya beberapa atau sedikit prosedurnya. Di sini kami melihat dari sudut pandang pelamar atau calon pelamar ya, bukan dari sudut pandang perusahaan. Kenapa? Karena memang untuk Glints sendiri apabila kami mendaftarkan diri sebagai perusahaan, kami harus memasukkan domain company atau domain perusahaan. Jadi tidak bisa sembarangan mendaftarkan diri sebagai perusahaan dengan domain yang biasa atau domain pribadi. Ya, tapi tidak mengurangi tidak mengurangi makna ya apa yang kami akan sampaikan, maksud dan tujuan kami menyampaikan. Jadi untuk yang pertama kali itu sebenarnya bukan kayak gini, tapi login atau sign in dulu. Tapi juga bisa langsung masuk tanpa harus login atau bikin akunnya. Jadi nanti itu modelnya seperti ini untuk tampilan pertamanya. Seperti ini, jadi ada pencariannya berupa perusahaannya apa, kemudian juga negaranya di mana. Nanti ini kami ambil contoh untuk perusahaan Tokopedia. Jadi kami cari Tokopedia, lokasinya di Indonesia, tampilannya seperti ini munculnya. Jadi di tengah-tengah ini itu nanti akan ditampilkan berupa role apa yang dibutuhkan atau yang dibuka lowongannya. Nanti applicants atau pelamar tinggal klik mau yang mana yang akan di-apply. Katakanlah kami mengambil contoh software engineer untuk web platformnya ya dari Tokopedia. Apabila sudah diklik nanti akan muncul menu yang seperti ini. Jadi ada tombol untuk lamar juga, kemudian ada ada sekilas ya, ada sedikit sinopsis seperti itu ya, sedikit sinopsis terkait dengan requirements-nya secara singkat. Jadi setelah itu tinggal applicants atau pelamar itu klik lamarnya, tombol lamar. Nah itu nanti akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Nah berhubung memang kami tidak menggunakan fitur login atau sign in, jadi step selanjutnya kami disuruh untuk login ya, atau mendaftar terlebih dahulu, sign up terlebih dahulu. Mau pilih apa? Di sini ada 3 pilihan ya, ada daftar dengan Google, ada daftar dengan Facebook, dan yang ketiga ada daftar dengan LinkedIn. Kami memilih Google. Nah nanti apabila memang sudah terpilih salah satunya, applicants akan menemui tampilan seperti ini. Yang di bawah ini, applicants tinggal klik upload resume atau CV-nya. Setelah itu, ya sudah, lamarannya masuk ke recruiters-nya. Selanjutnya ada website perusahaan. Di sini kami mengambil contoh dari perusahaan Telkomsel. Di pojok yang paling kiri ada tulisan Explore Your Possibilities. Itu penjelasan singkat tentang deskripsi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya di kotak merah itu tempat si pelamar mencari pekerjaan dan kota mana yang akan dia tuju. Selanjutnya ada vacant position. Vacant position itu berisi tentang apa saja sih lamaran yang ada di kota tersebut. Lalu setelah keluar beberapa lamarannya, ada yang namanya data scientist lead. Nah, di situ dijelasin tuh kayak deskripsi pekerjaannya secara singkat. Lalu di sebelahnya lagi ada detail. Detail itu merupakan tanggal akhir atau batas akhir pendaftaran dari posisi tersebut. Selanjutnya ada registration, yaitu
calon pelamar harus mengisi terlebih dahulu apa sih kayak emailnya dan passwordnya gitu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Begitu. Selanjutnya ada sosial media perusahaan. Kita lihat dari Instagramnya live@ruangguru. Ya, kita melihat dari post-postannya, terus feed-feednya, story. Ya, jadi sedikit tambahan untuk sosial media perusahaan di sini kita tidak hanya punya main sosial medianya aja, jadi bukan hanya untuk website berjualan, tapi juga kami mempunyai sosial media untuk menampakkan seperti itu ya, memperlihatkan situasi atau kondisi yang dialami oleh pegawai-pegawai dari kami. Salah satu contohnya kami ambil referensi dari live@ruangguru, website ya, untuk mengintip kehidupan di startup Ruangguru itu sendiri. Nah, di sini untuk sosial media di sini niat kami juga nantinya akan membuka lowongan. Artinya di sini kami juga akan menyediakan informasi apakah memang kami akan membuka lowongan atau tidak. Salah satu contohnya seperti ini, ada post dari live@ruangguru. Di sini Ruangguru membuka program LEAD, ya, Learning Acceleration Program. Mungkin salah satu program manajemen trainee dari Ruangguru itu sendiri. Jadi postingannya kemungkinan ya kira-kira tidak jauh dari ini. Model-modelannya seperti ini, kemudian juga untuk informasi terkait lowongan kurang lebihnya seperti ini juga. Career Center lainnya, perusahaan Zolara sendiri mengambil referensi dari Jobhun, dan di sini adalah contoh-contoh referensinya, ada detik.com dan contoh-contoh lain-lainnya. Ya, sedikit tambahan juga. Jadi untuk career center lainnya mungkin di sini yang kami maksud itu adalah media partner ya. Untuk sharing atau untuk posting ya, kami akan dibantu oleh career center ini. Salah satu akun ya seperti itu ya, akun media partner untuk urusan karir di sini salah satunya ialah Jobhun sendiri mungkin kiranya akan membantu ataupun nanti kami akan bermitra dengan Jobhun untuk bantu posting ya, posting apakah kami nanti akan punya lowongan atau seperti apa nantinya akan dibantu oleh Jobhun. Paling tidak nanti tentunya akan membuat proses rekrutmen itu semakin ramai ya oleh pelamar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait tentang rekrutmen Zolara. Jika ada salah kata, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Oh, cara. Nangoteo. Kurang sih apa?